ada 3 aspek kematian Kristus. Ketiga aspek ini membuat jalan keselamatan Allah menjadi lengkap. Bila kita hanya memiliki salah satu aspek, kita mungkin merasa tidak mantap dan berpikir bahwa keselamatan Allah itu tidak lengkap. Di aspek pertama ada darah Tuhan. Darah Tuhan berbicara tentang kematiannya untuk menggantikan kita. Di aspek kedua, kematian Tuhan di kayu salib adalah kematian yang membawa kita turut mati bersamanya. Alkitab mengatakan bahwa kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, tetapi tidak mengatakan bahwa kita telah berbagian dalam pencurahan darahnya. Di aspek ketiga, daging Tuhan mengacu pada kematiannya yang melepaskan hayat. Daging melambangkan hayat Tuhan, hayat yang dilepaskan melalui kematian Tuhan Yesus. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan dagingnya, bukan jenazahnya. Yesus adalah Tuhan, namun dia datang ke bumi mengenakan tubuh daging. Agar dia dapat melepaskan hayatnya, dia harus menanggalkan tubuh fisiknya terlebih dahulu. Dalam Lukas pasal 12 ayat 49-50 Tuhan berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Api di sini bukan mengacu pada api fisik. Ayat ini mengungkapkan bahwa api ini bukan berasal dari bumi, melainkan dari surga. Surat Ibrani mengatakan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di sini api melambangkan hayat Allah, yaitu hayat Kristus. Tuhan ingin melihat semua orang dipenuhi dengan apinya, yaitu dengan hayatnya. Tetapi saat Tuhan mengatakan kalimat ini, mereka belum menerima hayatnya. Oleh karena itu Tuhan berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Setelah itu Tuhan berkata, "Aku harus menerima baptisan." Bukankah saat itu Tuhan Yesus sudah dibaptis? Kita harus menyadari bahwa baptisan di sini mengacu pada kematian Tuhan di kayu salib. Arti baptisan adalah kematian dan penguburan. Sehingga benar bahwa Tuhan masih memiliki baptisan yang harus diterimanya. Saat itu Tuhan belum melewati kematian yang dilambangkan dengan baptisan. Pada mulanya hayat Allah memenuhi alam semesta, tetapi setelah Kristus berinkarnasi, hayat Allah dibatasi oleh tubuh daging. Allah tidak punya cara untuk menyalurkan hayatnya pada manusia. Pertama, hayat Allah harus masuk ke dalam tubuh daging Tuhan Yesus. Yang diharapkan Tuhan adalah untuk menanggalkan tubuhnya melalui penyempurnaan baptisannya, sehingga dia dapat menyalurkan hayatnya kepada manusia. Lukas pasal 12 ayat 49 dan 50 adalah 2 ayat yang sangat indah. Pada saat itu baptisan Tuhan belum sepenuhnya tergenap. Meskipun ke-12 murid sangat dekat dengan Tuhan, mereka belum dapat memperoleh hayatnya. Kita dapat melihat lebih jelas melalui Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian sebutir biji gandum itu adalah kematian yang melepaskan hayat. Hayat ada di dalam sebutir biji gandum, tetapi hayat ini tersembunyi di dalam cangkang. Bila kita meletakkan sebutir biji gandum di atas meja, tidak ada apapun yang akan terjadi. Biji itu harus ditanam di tanah. Cangkang biji itu dibiarkan pecah. Hanya dengan demikian hayat akan tumbuh, akan berakar ke bawah dan tumbuh ke atas. Setelah beberapa bulan, ratusan biji gandum dihasilkan. Setiap butir akan mengandung hayat, dan hayat dalam setiap butir itu berasal dari satu butir. Dengan cara yang sama, ketika anak tunggal Allah mati, jutaan anak-anak Allah dihasilkan.
Sebelum inkarnasi Tuhan, hayat Allah itu abstrak dan tidak tersentuh. Setelah Tuhan lahir, hayat Allah terkunci di dalam daging. Namun Tuhan pergi ke Golgota dan disalibkan. Perkara ini melepaskan hayat Allah. Maksud Allah dari semula adalah agar putra tunggalnya menjadi putra sulung, sehingga Allah memiliki banyak putra. Melalui kematian sang putra tunggal, hayat Allah dilepaskan, dan hayat ini menghasilkan banyak putra. 1 butir telah menjadi 100 butir. Sebelum kebangkitan Tuhan, Allah hanya memiliki seorang putra. Setelah kebangkitan Tuhan, Allah memiliki banyak putra. Sebelum kebangkitannya, Kristus adalah putra tunggal Allah. Setelah kebangkitannya, Kristus adalah putra sulung Allah. Tuhan berkata kepada Maria pada hari kebangkitannya, "Bapakku dan Bapamu." Awalnya sang Bapa adalah Bapa bagi Kristus. Saat itu kita tidak dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita. Haleluya! Setelah Kristus disalibkan dan dibangkitkan, Dia menjadi putra sulung Allah. Ibrani pasal 2 ayat 11 menuliskan, "Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara." Sama seperti Tuhan Yesus menerima hayatnya dari Allah, kita telah menerima hayat dari Allah. Hayat kita sama dengan hayatnya. Bagaimana Tuhan menyalurkan hayatnya kepada kita? Kita harus membaca Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Kata yang lain berarti sudah ada satu dan yang satu lagi akan datang. Penolong pertama adalah Kristus, sedangkan penolong yang kedua adalah Roh Kudus. Kata penolong dalam bahasa aslinya adalah parakletos, yang artinya pembantu. Awalan para dalam parakletos artinya sejajar atau berdampingan. Seperti halnya kata paralel, berarti dua garis yang sejajar satu sama lain. Menjadi paralel berarti berada di samping sepanjang waktu. Tuhan telah memberi kita penolong yang kedua, yang akan bersama kita dan membantu kita sepanjang waktu. Kata yang lain juga berarti lain dalam bentuk. Penolong lain tidak berarti jenis penolong yang sama. Jenis yang para murid kenal saat itu akan mati dan meninggalkan mereka. Tetapi jenis yang lain tidak sama dengan jenis ini. Penolong yang lain akan bersama mereka selamanya. Ayat 17 memberitahukan siapa penolong yang lain itu. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, karena dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Penolong yang lain ini bisa bersama kita selamanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 mengungkapkan perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Tuhan bisa hadir kepada manusia, tetapi kehadiran itu ada di luar. Dalam perjanjian baru Tuhan hadir di dalam manusia. Dia membawa hadiratnya ke dalam manusia. Sungguh, ini adalah Injil yang sebenarnya. Kita dan Tuhan adalah dua pribadi, tetapi sekarang kita dan Dia telah menjadi satu, karena Dia hadir di dalam diri kita. Yang paling misterius dari bagian firman ini adalah kata Dia di dalam ayat 17. Kemudian berubah menjadi kata aku di dalam ayat 18. Dia yang ada di dalam ayat 17 merupakan aku di ayat 18. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Dalam hal ini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah Roh Kudus. Haleluya! Hari ini Tuhan Yesus adalah Roh Kudus.
Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi dan menjadi manusia, Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Andai kata Tuhan masih ada di dalam daging hari ini, Dia tidak bisa berada di dua kota sekaligus. Bila Tuhan ada di Yerusalem, orang Kristen harus melakukan ziarah setiap beberapa tahun sekali. Tetapi hari ini Tuhan tidak lagi di dalam daging. Setelah kematiannya, Tuhan telah menanggalkan tubuh daging dan mengenakan Roh Kudus. Hari ini Dia ada di dalam Roh Kudus. Inilah sebabnya mengapa Tuhan bisa ada di dalam kita. Keselamatan yang diberikan Tuhan begitu penuh dan lengkap. Bahkan diri Tuhan sendiri tersedia bagi kita. Hari ini Tuhan ada di dalam Roh, dan Roh itu ada di mana-mana. Oleh karena itu, kita semua dapat menerima Dia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Rasul Petrus mengatakan, "Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Rasul Paulus bahkan berkata, Tuhan ada di dekat kita, yaitu di dalam mulut dan hati kita. Tuhan bisa menjadi seperti itu karena Dia ada di dalam Roh. Inilah sebabnya mengapa Dia dapat hadir di mana-mana. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 Tuhan berkata, "Aku datang kembali kepadamu." Ini bukan mengacu pada kedatangannya di masa yang akan datang. Sebaliknya ini mengacu pada kedatangannya di dalam Roh. Hari ini Tuhan telah datang kepada kita di dalam Roh. Dia bahkan berdiam di dalam kita. Beberapa orang merasa menyesal karena mereka lahir terlambat. Mereka berpikir bahwa akan luar biasa bila mereka lahir 2000 tahun yang lalu, karena mereka dapat melihat Yesus. Tetapi sekalipun kita dapat melakukannya, kita tidak perlu melakukannya. Bila kita mengenal Yesus saat itu, kita hanya akan mengenal Dia di dalam daging. Tetapi hari ini kita mengenal Tuhan yang hidup di dalam kita. Paulus berkata, "Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Hari ini kita tidak mengenal Kristus menurut daging atau menurut ukuran manusia, melainkan menurut Roh. Roma pasal 8 memberitahu kita dengan jelas bahwa mereka yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita semua bisa menjadi anak-anak Allah hari ini karena kita ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita semua adalah anak-anak Allah, dan kita telah menerima hayat Putra Allah. Haleluya! Hayat Putra Allah ada di dalam kita. Hayat ini telah menjadikan kita anak-anak Allah. Darah Tuhan berhubungan dengan dosa. Tuhan mati menggantikan kita atas dosa-dosa kita. Hal ini adalah perkara objektif, dan kita menerimanya melalui percaya. Salib berurusan dengan manusia lama. Hal itu adalah sesuatu yang dilakukan di dalam diri manusia. Salib membuang dan memotong daging, dan hal itu juga kita terima melalui percaya. Kedua aspek ini melenyapkan semua hambatan. Akhirnya daging Tuhan menyalurkan hayatnya kepada manusia. Hal ini bersifat subjektif untuk pembebasan, persediaan, makanan, dan pertumbuhan. Kita juga harus menerima hal ini melalui percaya. Perkara ini untuk mencapai tujuan Allah. Kita harus belajar lebih bersyukur dan memuji, karena semua pekerjaan Tuhan telah rampung. Tuhan memberkati.